Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang kalau seorang artis umpamanya atau tokoh datang, kalau kita katakanlah presiden, ya, semuanya ingin melihat, semuanya ingin menyalam, kalau bisa berfoto bersama, karena mungkin juga karena keterkenalannya dan seterusnya, ya. Ada rupanya sekali Presiden Amerika Abraham Lincoln. Dia mengunjungi satu kota di Amerika dengan naik kereta api. Jadi di stasiun udah beribu-ribu orang lah berkumpul untuk melihat dan bertemu. Orang-orang dewasa. Tapi namanya anak-anak, ya, ada 2 orang anak kecil menyelinap. Dan pas waktu presiden itu keluar dari kereta api, mereka sudah dekat dengan dia. Tak bisa polisi buat apa-apa karena anak-anak. Dan satu anak memberikan bendera kepada Abraham Lincoln. Anak yang satu, tak ada kebawa apa-apa. Apa mau kuberi? Ada rupanya uang logam yang paling limper lah kita katakan, ya, 5 perak. Dikasihnya kepada Abraham Lincoln. Dan bendera itu dikasih kepada istri Abraham Lincoln. Wah. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kan mungkin lupalah. Anak itu sangat senang. Tapi kemudian ketika Abraham Lincoln meninggal, dibuka dompetnya, uang logam itu ada di dompetnya. Disimpannya berpuluh tahun itu, disimpannya. Karena rupanya untuk dia justru pertemuan dengan anak yang memberi itu yang berkesan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini kita dengarkan dalam Injil Lukas bahwa Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Bagaimana sebenarnya pertemuan dengan Yesus? Pertama, kalau kita katakan keinginan bertemu dengan Yesus, bisa itu tidak menjadi keselamatan. Tidak menjadi keselamatan. Mungkin, apalagi kalau bertemu dengan Yesus tanpa iman, tidak ada sebenarnya artinya, ya. Bisa saja ingin tahu, masuk agama Kristen, masuk agama Katolik, hanya ingin tahu, masuk gitu aja. Dan tidak pernah mendalami. Ya Yesus, malahan ada dulu, ya, seniman kita kan di Indonesia yang membuat puisi yang begitu bagus tentang Yesus, luar biasa bagusnya kan, domba putih dan seterusnya, tapi kemudian dia tidak menjadi pengikut Kristus lagi. Tidak ada, ya, atau orang melukis, karena bertemu dengan Yesus memang bisa saja tak ada pengaruhnya, tak ada pengaruhnya. Seperti kita masuk ke gereja menyambut Ekaristi, tak ada pengaruhnya. Udahlah, nyanyi, pengaruhnya enggak ada. Karena kalau kita bertemu dengan Yesus tanpa iman, sebenarnya bertemu dengan entah siapapun sama. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan Injil atau kisah Injil, ada orang bertemu dengan Yesus dan memang dengan iman dan menjadi pembawa keselamatan. Kalau kita ingatkan di dalam Injil sering itu orang sakit, seorang ibu itu umpamanya sudah pendarahan sekian puluh tahun, dia datang bertemu dengan Yesus, hanya memegang jubahnya saja, sembuh, selamat. Atau Nikodemus datang ke rumah malam-malam, bertemu dengan Yesus, untuk dia Yesus itu pembawa keselamatan dan dia menjadi murid. Atau seperti yang kita dengarkan 2 hari yang lalu itu Matius bertemu dengan Yesus, hanya Yesus menerangkan ikutilah aku, selesai. Karena dia melihat itu keselamatan. Tapi Judas Iskariot lama bertemu dengan Yesus terus, tapi yang dipikirkannya entah apa, akhirnya menjadi pengkhianat. Dan di sini kalau kita lihat juga memang kalau kita bertemu dengan Yesus tanpa iman, sebenarnya tak ada artinya. Herodes ingin bertemu
Malahan dikatakan di sini, ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus, Raja Galilea itu ya, atau si penguasa dia di sana. Dan sebenarnya dia mau bertemu, pertama dia itu hanya karena ditakuti, ketakutan masa lampau, bayangan-bayangan masa lampau. Karena dia memenggal kepala Yohanes, dan ada orang yang mengatakan, sudah hidup kembali, matilah aku. Udah hidup lagi, kalau ini mampuslah aku. Sebenarnya keinginan untuk bertemu sedikit pun tidak untuk keselamatan. Kalau bisa bunuh lagi. Dan memang akhirnya kalau kita lihat ketika Yesus dihukum mati, Herodes juga ikut serta bergembira ria. Dan pengenalan tentang Yesus ini memang harus diikuti dengan iman. Harus diikuti dengan iman. Tadi kita dengarkan dalam bacaan pengkhotbah ya, semua yang di dunia ini sebenarnya dari dulu sudah begitu. Ada orang mengatakan kan, pohon di kampung, sudah ketawa lah pohon ini melihat kita ya. Kenapa katanya? Dia hidup terus. Nenek moyang kita udah mati dilihatnya. Lewat bapak kita di banyak udah mati juga. Kita ini pun mati juga, dia tetap hidup. Udah ketawa aku rasa pohon-pohon ini, mampus kalian mati, kalian aku yang hidup. Karena memang di dunia ini yang lain tetap berjalan, manusia lenyap. Manusia lenyap. Lahir, ada orang mengatakan, tapi sulit untuk mengatakan seperti itu, nanti marah ibunya. Lahir anaknya, anak ini calon mati. Padahal benar calon matinya. Kenapa aku bilang begitu? Memang calon mati. Karena memang lahir dan nanti mati. Bukan tujuannya di dunia ini. Bukan. Dunia tetap berjalan untuk manusia. Matahari tetap terbit untuk manusia. Tetapi manusia rupanya harus mencari keselamatan bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini. Dan siapakah itu yang memberikan keselamatan? Ialah Yesus, Tuhan kita. Herodes ingin sekali bertemu, tetapi sia-sia pertemuannya, tidak membawa keselamatan sedikit pun. Malahan dia ingin bertemu karena ketakutan. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita diingatkan kalau mau bertemu dengan Yesus, dengan imanlah. Bertemu bukan harus seperti apa kan, hari itu perjalanan ke Yerusalem. Ada saya kenal seorang bapak, karena memang cukup berharta, setiap tahun ke Tanah Suci. Sudah pakai kursi roda terus setiap tahun. Saya pikir-pikir ngapain ini? Pokoknya dikasihnya lah sama orang, ongkosnya itu biar orang pergi. Tapi mungkin supaya aku lihat dulu tempat Yesus. Ya bisa saja. Tidak harus kita pergi ke Tanah Suci baru bisa memperoleh keselamatan. Tidak. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, bapak dan ibu, anak-anak, di situ sebenarnya ada keselamatan itu. Di situ Yesus menyapa dengan tetangga dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak melihat pengalaman kita dengan iman, maka sia-sia. Tidak ada Yesus di situ. Tapi kalau kita melihat semua pengalaman kita dengan iman, maka kita akan memperoleh keselamatan. Amin.